welcome to CBI Podcast. Nah, Sobat CBI, di episode kali ini kita akan kenalan dan cari tahu lebih dalam tentang Departemen People Development di Citra Borneo Indah Group. Kita sambut guest star kita. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Mbak Dinda. Tepuk tangannya lebih rame Selamat datang. dong. Sahabat-sahabat Assalamualaikum. CBI Podcast ya. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu. Kok cuma saya yang dikenalkan, kan berdua. Oh, nanti Satu Pak Agus persatu. dulu. Satu-satu. Ya. Satu-satu Oh, gantian siap. ya, Pak. Oke, Siap. Pak Agus dulu mungkin. Oke. Mungkin kalau saya Mbak Din sebenarnya bukan kenal ya. Orang mungkin tanda nih dengan saya Mbak Din. Udah terkenal ya, Pak? Iya, sampai ada istilahnya itu siapa tuh? Oh, Agus. Agus Agus siapa? mana? Karena di lantai 4 ini kan di lantai 4. Di lantai 2 ini banyak Agus nih. Oh iya. Ada banyak 4 Agus nih. banget. Ada komunitasnya bahkan Iya, ya, bahkan Pak? kami ada grup namanya AAB. Apa Apa tuh, tuh? Pak? Agus bahagia. Jadi ada grup KBI grup itu. Iya, itu Namanya sebenarnya AAB. kita afirmasi ya, Pak. Seperti itu. Jadi kami biar bahagia benar gitu. Jadi kalau istilahnya siapa sih Agus? Oh ini Agus Pam-Pam kata orang. Kenapa Pam-Pam? Ya itu tadi asal ada yel-yel, mungkin yang ditunjuk Agus Salim. Gitu Mbak Din. Oke. Mungkin itu aja, mungkin semuanya mungkin tanda tapi mungkin nggak tahu nama ya. Oke. Nah, gitu. Jadi tandain ya guys, Pak Tanda ya. Agus Salim namanya. Agus Salim. Bukan Agus yang lain. Oke, Pak Su. Oke, saya bukan Pak Agus ya. Kalau saya Kalau nggak ada pam-pam. Kalau Agus masuk grup kami dong. Jadi perkenalkan, nama saya Pak Sulkifli ya. Saya bagian dari tim dari People Development ya. Kita di sini ada Mbak Dinda, ada Pak Agus, ada saya ya. Jadi kita ke depannya nanti akan ngobrol-ngobrol santai nih ya. Jadi terkait seputaran dengan People Development ya. Seperti itu Mbak Dinda. Oke, mungkin Iya. pertama nih biar lebih Siapa dulu nih? kenal dan lebih sayang Woi, gitu ya. sayang. Sayang ke Boleh siapa? dong. Tak kenal tambah tak. Tak sayang. Boleh Oke, dong oke, oke. ceritain perjalanan karir Bapak-bapak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya bisa berkecimpung di dunia people development atau pengembangan karyawan. Oke, mungkin dari siapa dulu? Saya. Pak Agus dulu ya. Oh iya. Halo Sobat CBI. Ini boleh diundang ya? Podcast boleh. Oh iya, iya, iya. Belum dingin nanti, Pak. Jadi kalau saya mungkin beberapa misalnya kita ngisi training itu sudah kita jelaskan ya Mbak Din ya. Sebenarnya kalau saya pribadi basicnya tidak ada di dunia pengembangan ya. Karena basic saya adalah sarjana pertanian. Saya S1 pertanian di Universitas Sumatera Utara, Medan. Mungkin nanti yang nonton ada alumni dari Iya, ada usulan gitu kan. Jadi saya sebelum masuk CBI itu saya berkecimpung di perkebunan. Di perkebunan itu 10 tahun menjadi asisten lapangan. Ya, jadi memang terkait teknikal sawit ya, baik dari pembukaan lahan sampai ke pengangkutan itu sudah saya lalui. Nah, sorry nih Pak Agus, Ah. saya potong nih. Bukan hatam Mbak Din. Sorry saya potong nih Pak Agus. Jadi asisten lapangan tuh apa sih Pak? Wis. Iya, karena kadang orang sahabat-sahabat CBI belum tahu nih, kayak jangan nanti dianggap asisten tuh asisten rumah tangga kan? asisten benar, apa kan gitu. Jadi kalau di istilahnya di CBI ini asisten updeling. Asisten updeling ya. Asisten updeling. Iya. Jadi kita memiliki, kalau di tempat saya dulu namanya divisi. Divisi. Jadi updeling itu memegang beberapa ratusan hektar yang bertanggung jawab terhadap operasional semuanya di updeling tersebut. Iya, Jadi pada waktu itu di tahun 2021 Mbak Din dan Pak Sulkifli ada buka lowongan di CBI selaku asmen field training. Ya. Awalnya saya apa sih, bagian apa gitu kan. Ternyata waktu saya baca-baca deskripsinya itu untuk sebagai trainer terkait teknikalnya, teknikal di lapangan. Kalau istilah di sini nih kadet. Ya. Nah, kadet. Jadi kita memang fokus ke operasional tapi penempatan di regional. Dan alhamdulillah saya diberi amanah pada CBI untuk menduduki posisi itu. Ya. Dan waktu itu penempatan saya bukan di HU. Iya, iya, iya. Iya, operasional. Penempatannya di operasional yaitu di regional 2. Wah, Regional 2 tuh, Mbak Dinda pernah ke regional 2? belum pernah. Aduh, main-main dong, masa belum pernah. Ajak dong Pak kalau di Oh siap, nanti kita ajak ya. Jadi regional 2 saya tepatnya di Nangakiu Estate. Nangaki Bapak dan Ibu semua Sobat CBI. Jadi alhamdulillah pas di Nangakiu itu kita di bawah naungan
training center ya Pak Sul ya. Iya, Mungkin nanti dari Pak Sul bawah. mengenal juga, jadi kami satu tim, satu naungan di bawah training center. Ya alhamdulillah mungkin berkat doa istri juga itu ya. Iya, Doa istri, doa anak kan gitu kan. 6 bulan saya di Regional 2, saya diberi amanah lagi dimutasi ke HO sebagai People Development ini Mbak di seperti itu. Jadi memang ya itu tadi namanya kita manusia ini tidak henti-hentinya untuk belajar ya. Yang awalnya kita bukan tidak ada terjun di dunia pengembangan. Walaupun sebenarnya sebagai asisten lapangan itu semua peran dilakukan di situ. Kalau asisten updating itu ya bukan hanya pengembangan manusianya, tapi kan pengembangan tanamannya, pengembangan manusianya. Kemudian bukan hanya sebagai HR-nya dia di situ, tapi sebagai dokter iya. Bahkan saya pernah sebagai wali nikah di sana. Wali nikah. Namanya kan hasil lapangan tuh semua dia bapak updating ya kan. Jadi kalau ada masalah pun pasti orang curhat sama asisten updating tuh. Anggota Bapak sangat percaya dengan Bapak ya, sampai dijadikan wali nikah loh. Wow, keren banget ya benar ya. Tepuk tangan dulu. Kalau di perumpamaan, kalau di kota itu Bapak apanya itu? Bisa dibilang ya wali kotanya. Wali kotanya gitu ya. Wali kotanya. Jadi wali kota updating itu gitu. Ya selain wali nikah tadi ya, kita sebagai polisi juga Mbak Din. Kenapa gitu? Karena ngejar maling. Pernah Bapak? Benar. Karena buah ya? bangin buah. Jadi waktu itu ya saya ditempatkan di suatu kota lah yang saya sebutkan, dibilang banyak maling buah di sana kan gitu kan. Memang di sana rawan maling. Jadi setiap sore itu pasti kita patroli dong. Jadi kita sebagai polisi, bahkan kadang-kadang sebagai hakim kan gitu kan. Kadang-kadang juga sebagai tempat curhat, sebagai psikologi ya. Jadi orang yang mau cerai sama istrinya, bermasalah pada rumah tangganya, curhatnya ke kita. Sedangkan waktu itu saya belum nikah. Aduh, memang luar biasa. Ya makanya itulah wali kota tadi. Wali kota tadi makanya kerja maksudnya kecimpung di People Development sekarang ini, itu jadi pelajaran-pelajaran yang bisa diambil nantinya gitu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah juga Mbak Din, karena saya mungkin awalnya basicnya pertanian kan gitu kan, yang diajari awal kan terkait teknikal tentang perkebunan ya. Ya alhamdulillah sekarang saya lagi belajar nih Mbak Din. Sekarang saya menjadi mahasiswa kembali nih. Mungkin nanti sana sama nih kami satu kelas. Jadi kami menjadi mahasiswa kembali untuk apa? Ya itu tadi kita harus belajar terus kan. Karena kalau kapan kita berhenti belajar itu kapan kita sudah tidak bernyawa lagi. Makanya cukup kalau kita sudah mati ya otomatis sudah tidak belajar lagi kan. Makanya sekarang saya lagi menjadi mahasiswa kembali untuk manajemen sih. Fokus kepada profesional kita sekarang. Gitu, profesional sekarang. Kita nggak hanya sibuk mengembangkan orang lain ya, tapi juga kita harus mendevelop diri sendiri. Benar gitu sekali. Toyib. Oke, berarti tadi berarti kan Bapak di CBI ini baru ya Iya, baru jalan 4 tahun. Oke, Benar. berarti kan ada career shifting ya Pak, dari yang awalnya benar-benar asisten updeling di lapangan menjadi seorang people development gitu. Nah, ada nggak sih mungkin kayak hal-hal yang Bapak perlu adaptasi atau mungkin kayak Bapak pelajari lagi gitu selama perpindahan peran itu? Pasti banyak Mbak Din, kan gitu kan. Banyak. Kalau kita di lapangan tuh kan yang kita ajari itu bisa dibilang yang kalau dari umur mungkin di bawah, di atas kita semua umurnya. Tapi kok pendidikan ya otomatis masih di bawah kita ya, karena kan seorang mandor. Ada sih yang sarjana ada, tapi kan namanya pengetahuannya pasti lebih dari kita ya. Kemudian pemanen itu kan yang pendidikannya mungkin di bawah kita. Tantangannya untuk saat ini kita mengajar itu atau memberikan atau sharing knowledge kepada orang-orang yang memang sudah pengetahuannya ya bisa dibilang hampir sama dengan kita gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dan terus belajar. Gitu. Tamat. Kemudian ini juga karena kita dituntut sebagai trainer ya, yang dulunya saya mungkin ngomong depan orang saja sulit kan gitu kan. Mungkin dilihat orang gampang kali ngomong gitu kan. Sebenarnya kita itu butuh paksaan dan ya itu harus ada dorongan kuat gitu. Jadi saya itu kita harus belajar lagi bagaimana bisa mengajari orang dengan biar orang paham apa yang kita bilang, bahkan bisa menerapkan gitu. Itu sih tantangannya Tantangannya itu ya. Benar. Pak. Oke. Berarti tadi
Bapak sorry, Bapak dari mana tadi asalnya Pak? Dari Medan. Dari Medan, asli Medan ya Pak? Asli Medan. Medan, berarti Bapak jauh-jauh ke sini, merantau ya Pak? Ya, jadi bukan jauh-jauh Mbak Din, kita menjemput rezekinya di Oke, sini. menjemput rezeki. Benar, makanya bersyukur bapak-bapak dan ibu sobat CBI yang orang Pangkalan Bun bisa bekerja di CBI ini, makanya Akamsi ya. Iya. Kampung sini manfaatkan kesempatan ini teruslah berkarir di CBI. Kami aja yang jauh-jauh dari Medan Kemari. menjemput rezekinya ke sini gitu loh. Oke. Luar biasa, luar biasa. Untuk Akamsi tetap semangat. Akamsi. Akamsi itu anak kampung sini. Buat yang belum tahu ya. Oke, nah ini kan pasti ada perbedaan kultur dong antara di Medan dan di Pangkalan Wih, ya Pak. banyak. Nah ini mungkin Bapak pernah nggak sih waktu baru awal-awal pindah ke sini merasakan yang namanya culture shock mungkin, atau mungkin dalam menjalankan peran profesional juga pasti ada perbedaan budaya ya Pak. Nah itu gimana Pak? Kalau culture shock sebenarnya mungkin Mbak Dinda sudah pernah ke Medan? Belum. Kalau di Medan tuh kalau dibanding Pangkalan Bun ini termasuk lebih soft ya, lebih nyaman, lebih tenang. Soft spokennya masih ini ya, Kalau di Mas. Medan semuanya bawaannya mau darah tinggi aja tuh kan. Jadi yang Tadi itu bukan mitos ya Pak ya? bukan ya, tapi ya kalau merasa nggak terima dengan omongan saya mungkin bisa jumpai saya nih. Yang mana sih? Tapi menurut saya itu benar. Jadi bahkan sampai saya lihat yang bunyikan klekson di Pangkalan Bun ini Mbak Din, itu kalau nggak platnya BK pasti supirnya orang Medan. Karena saking tertibnya lah Pangkalan Bun ini. Jadi pertama kali saya dari Medan ke sini, ini banyak ya budaya-budaya tadi ya. Salah satunya contohnya gini Mbak Din. Kan kalau di sini kalau nggak salah manggil ulun pian ya. Iya, ulun. Ulun tuh kan saya, pian tuh kamu kan. Jadi waktu saya itu belanja, Mbak Din belanja di mana gitu, dia manggil ulun ini. Saya kira nama dia ulun. Jadi saya panggil ulun. Dia bingung gitu kan. Makanya aduh, saya dicubit macam Bang, ulun tuh kamu saya gitu. Nah, di situ saya oh seperti ini, itu salah satunya. Kemudian kemudian selanjutnya kan kita hobi makan nih Mbak Din. Namanya dulu kita kerja di kebun, nyari makan sulit ya. Jadi pas waktu ke kota udah kayak kalap, semuanya mau dimakani kan gitu kan. Jadi pentol lah, kan istilah pentol tuh saya baru dengar di sini tuh. Di sana bakso. Walaupun nggak pakai kuah ya. Jadi gini, waktu itu saya makan di tempat ada warung pentol kan gitu kan. Jadi waktu ditanya, berapa bang pentolnya? Saya bilang kan itu, oke saya makan 4 bakso kan. Bingung dia, 4 bakso kan gitu. 4 mangkok gitu. Baru saya dibilang istrinya, bang kalau bakso itu ada pentol, ada kuah, ada mie. Berarti kalau misalnya kita makan 4 bakso, berarti 4 mangkok. Pantas dia bingung, mukanya tuh kayak bingung. Apa mungkin si kawan ini makan 4 bakso, bukan di 4 mangkok itu salah satunya ya. Walaupun banyak yang lain lah, tapi yang menurut saya sih Pangkalan Bun ini kota yang adem, nyaman ya. Kalau bisa sih ya itu tadi mau pensiun di sini, berkarir di sini, harapannya seperti itu Mbak Din. Kalau tidak ada yang mungkin namanya kita perantau ini kan yang paling sakit itu sebenarnya kan jauh dari keluarga ya. Makanya saran dari saya sih sebagai orang perantau nih, ya jangan mentang-mentang kita perantau tidak mau bersosial, tidak mau mencari keluarga di sini. Ya harapannya dengan kita tinggal di Pangkalan Bun ini, keluarga kita makin nambah gitu. Jadi walaupun kita ada apa-apa, yang menolong duluan itu keluarga yang di Pangkalan Bun, seperti itu. Benar, gitu Mbak Dinda. Oke, menarik sekali ya perjalanan karir dan perjalanan hidup ya Pak Agus Salim ya. Oke, mungkin sekarang kita tanya-tanya Pak Sul nih. Mungkin ceritanya agak berbeda ya. Perjalanan karir Bapak awalnya gimana? Mau yang serius banget atau santai nih? Santai aja kita ya. Kita dari sini sampai Jumat udah serius kayaknya ya Pak. karena kami setiap hari udah serius ya. Kami tuh tiap hari serius. Jadi kita bukan meeting kerjaan ya. Makanya kami dikumpulin bertiga nih, apa kami mau meeting kerjaan atau apa nih? Gitu. Tinggal nunggu Pak Hendi aja nih. Jadi nunggu Pak Hendi ya. Pak Hendi aja baru mulai buka. Oke, baik. Saya tadi udah perkenalan diri ya. Nama saya Pak Zulkifli. Kenapa sih namanya kok Pak Zulkifli? Kan gitu kan? Iya. Harusnya kan di mana-mana orang itu Zul. Nah, ini mungkin waktu itu Celat ngomong Jet ya. jadi dari awal mula ceritanya itu sebenarnya nama saya itu lengkap. Muhammad Zulkifli. Jadi Muhammadnya pun tulisannya lengkap. Nggak disingkat ya, titik nggak. Jadi awal mula salahnya itu ketika penulisan ijazah SD.
Ya, kalau ijazah ini kan kita nggak tahu menau ya. Iya. Ya udah dia nulis apa, ya tiba-tiba rapotnya udah diambil, saya udah lulus SMP, pas di SMP juga seperti itu ya. Ya, kan ngambil rapot orang tua dan lain-lain. Nah, pas sadarnya tuh di SMA, udah mau lulus SMA. Oke. Gitu ya. Namanya beda gitu ternyata. Ya kok beda namanya gitu. Pas mau buat KTP gitu kan, buat KTP kok namanya beda. Kenapa? Zulkifli. Nah, kalau mau dirubah katanya harus merubah yang Semuanya dari artinya. SD-nya. Benar. Wah, ini agak ruweh juga saya bilang kan gitu. Jadi sampai sekarang saya beranggapan kemarin pas saya kuliah, oh iya, saya kuliahnya di Istiper Yogyakarta. Ya, saya sama Pak Agus ya, kami sarjana pertanian ya seperti itu ya. Nah dari situlah pas ijazah S1 mau saya rubah juga tuh. Nggak bisa ya? Saya udah konfirmasi ke bironya, Bu bisa nggak dirubah ketika diterbitkan nanti dirubahkan? Oh nggak bisa Pak, harus dirubah dari SD-nya. Nah melekatlah sampai sekarang namanya Zulkifli itu. Ya semua salah tuh, S-nya salah, P-nya salah, semua hilang. Jadi awal mulanya seperti itu. Berarti salah yang membawa berkah bukan? Iya, kalau saya sih beranggapannya ya berkah aja. Ya seperti itu. Jadi itu awal mulanya. Nama saya kenapa kok Pak Zulkifli gitu ya. Kadang orang bilang Pak Zul yang mana nih kan gitu. Jadi awal mulanya salahnya seperti itu. Tapi Jadi, banyak loh Mbak Din. Kadang-kadang orang beranggapan yang ngomong Zul bilang namanya Agus. Pas ngomong sama saya ngomongnya Sul. Nah. Katanya mirip, gue nggak tahu mirip dari mana. Ya, kalau dari kejauhan mungkin mirip ya. Dari kejauhan ya. Orang kebun sering tuh Pak, Bang. Orang kebun Oh sering. iya, kami sering memang. Kadang mau nelpon saya, nelponnya Pak Agus. Ya, kadang nelpon saya, nelponnya Pak Agus. Tapi yang pasti gitu. kalau misalnya mau nelpon Mbak Dinda, ngomongnya ke Mbak Dinda manggilnya Agus agak lebar ya. Itu agak Oke ya, jadi saya berkarir awal mula itu dulu saya selaku MT di sini ya. Oh, MT. Ya, Angkatan saya berapa, MT Pak? angkatan 14. Angkatan 12 tahun? Ya, bukan. Tahun berapa? Angkatan Tahunnya. 14 tahun. Tahunnya 2018. 2018. Dan Ya, sekarang 2018. MT sekarang angkatan MT 25. angkatan 25. Udah ya. banyak. Jadi Semua sobat MT ini adalah alumni MT. alumni MT. jadi dulu kami itu dididik ya di namanya training center ya. Jadi di sanalah kita ditempa, di sana kita diajarin ya. Saya selaku MT dulu itu MT Estate malah. MT Estate. Ya, Berarti proyeksinya juga sebagai Sustainable sustainability. living. Nah, awalnya sustainability kan seperti itu. Ya lulus ya sempat di estate terus dimutasi lagi ke TC. Ya dimutasilah ke TC untuk memegang program mengajar MT. Ya dari MT estate-nya terus dari sistem dari soft skill-nya. Ya dari communication skill-nya dan lain-lain. Nah dari situlah terus nggak lama ya dimutasilah lagi ke HO. Nah dipercaya ya. Di TC kami sudah Kami sebenarnya Di sudah TC bertemu sudah. di TC, tapi kalau TC itu kan dulu dibagi beberapa ya. Ada di regional 1, ada yang regional 2, ada yang regional 3, ya bahkan ada yang di regional 4. Dulu kan regional 4 tuh di MKN ya, di Pulang Pisau sana. Nah, yang regional 3 itu sekarang di Lemandau lah ya, Lemandau seperti itu. Jadi jadi seperti itu karir saya ya bekerja di PT Citra Berniaga Group ya. Jadi mungkin nanti perkenalannya lebih dalam lagi ya. Nanti kita bicara santai ya. Mungkin sekilas itu dulu ya perkenalannya. Oke. Oke. Tadi kan Bapak kan awalnya sebagai MT ya, sebagai seorang trainee berarti. Ya. Nah, kemudian setelah lulus Bapak nggak lama jadi seorang trainer nih. Nah. Gimana perasaan Bapak tuh yang awalnya trainee, yang awalnya ditatar gitu ya? Kalau Dia menatar. Gimana, Awalnya Pak? sih memang agak susah ya, Mbak Din. Susahnya itu adalah awalnya kita menjadi seorang murid. Kok tiba-tiba kita yang ngajari orang nih. Nah, itu butuh effort tuh. Jadi ya kita harus belajar juga. Ya belajar bagaimana mengajar orang, ya bagaimana membaca murid itu, ya bagaimana membaca ketika dia udah bosan, apa yang harus kita lakukan kan gitu. Jadi makanya training itu ada ice breakingnya. Ya, ketika dia udah bosan,
kita masukkan tuh. Iya. Nah, gitu. Biar tetap fokus juga Ya, ya. tapi beda halnya kalau kita mengajar di MT itu kan mereka-mereka ini harus dididik nih. Ya, karena di perkebunan sawit itu agak otoriter dan agak keras lah kita bilang. Ya, karena mereka apalagi yang khususnya di estate, sustainable living itu nggak boleh lembek-lembek. Iya. Ya, nggak boleh lembek-lembek. Harus Ya, dia harus tegas. Oke. Gitu. Jadi disitulah bagaimana ngajari mereka. Seperti itu ya, awalnya ya susah. Ya, karena mengajari orang itu isi kepalanya itu beda-beda. Ada yang bisa diajari masuk, ada yang diajari nggak bisa. Seperti itu. Kadang ada yang susah, ada yang gampang. Iya. Dengan Ya. ada yang cara Ya. lembut, ada yang cara kasar, Ya, gitu kan. ada yang Ada yang kasar, keras, nah, ya, gitu. gitu. Nah, terus mengajar terkait dengan soft skill. Nah, itu pun belajar lagi Mbak Din. Iya. Belajar tuh cari materi-materinya, membuat silabusnya dan lain-lain seperti itu. Nah, di situ dulu saya di TC, Pak Agusnya di Regional 2. Benar. Oke. Ya, awal jumpa Pak Agus itu pertama kali itu datang beliau, ya saya juga nggak tahu ya. Datang beliau beberapa bulan di TC, terus penempatannya di Regional 2. Oke. Makanya intinya ya tidak putus untuk belajar, Mbak. Iya. Harus belajar. Selalu ada hal baru yang Benar. dicoba ya. Iya, Oke. iya, iya. Nah sekarang kalau bicara soal passion nih, Iya. ini kan Pak Agus sama Pak Sul dua-duanya kebetulan pertanian Iya, ya kan. betul, Tapi betul, ya. ternyata sekarang berkecimpung di pengembangan karyawan gitu, yang mana mungkin walaupun nggak semua ya, Iya, tapi iya, banyak iya. melibatkan kegiatan belajar mengajar. Nah kalau soal passion, Bapak lebih suka sebenarnya lebih suka harus bergelut di lapangan seperti dulu asisten ya, atau di pengembangan karyawan seperti saat ini? Kalau bicara dengan dua hal itu ya, mungkin kalau di saat ini pilihannya ya enak mengajar sebenarnya. Ya enak mengajari orang. Kenapa saya bilang enak mengajari orang? Kita memberikan ilmu dan kita pun mengajari orang itu harus belajar dulu kan? Iya betul. Nah, itu yang membuat kita itu terpicu untuk terus belajar gitu loh. Karena yang harus kita sampaikan itu harus yang ada knowledge-nya. Jangan cuma sekedar kita menyampaikan kan gitu. Jangan sampai nanti apa sih yang disampaikan Bapak ini kan Iya, gitu. keluar ruangan langsung Iya keluar. gitu. Jadi kita pun malam itu udah belajar tuh, Iya. dan nyariin apa nih yang dipelajari. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kok bisa ke HR kan gitu. Ya, jadi kami itu alhamdulillah saya sama Pak Agus dipercaya untuk megang people development ya, dan Mbak Dinda juga. Ya kami sekarang ini lagi mengasah diri lagi. Ya, ada perumpamaan orang itu kalau gergajinya nggak asah, nah ini nggak tajam-tajam nanti ya. Jadi kami itu Tumpul. lagi program belajar lagi seperti itu ya. Oke. Belajar secara online lah. Bagian memperdalam untuk bagian manajemen khususnya di MSDM. Oke. Seperti itu. Kita doain ya guys supaya Amin, amin, amin. pendidikan lanjutnya Amin, bisa berjalan amin, lancar amin, amin, ya. amin. 2 tahun cukup ya? 2 tahun lulus? Insya Allah. Nah, Insya Allah. Di tengah kesibukannya loh, keren Allah, banget insya ya. Allah, insya Allah. Hampir tiap hari kayaknya lembur ya Pak? Tiap malam. Oke, kalau Cok Pak Agus malam, sendiri gimana cok nih? malam. Kalau passion tadi ya, itu cerita passion ya. Betul. Ya karena 10 tahun ya, 10 tahun saya di lapangan. Oh, 10 tahun ya Pak? Iya, asisten? 10 tahun kan gitu kan. Memang kalau Oke. kalau perusahaan saya lama-lama jadi asistennya. Kalau karena yang selevel askep aja itu yang udah mau pensiun. Itu kalau mereka nggak pensiun, ya kalau kita nggak naik kan. Makanya menurut saya yang saya bilang career path-nya kurang jelas lah. Kalau di CB ini, ya Mbak Dina bisa tahu kan. Iya. Career path-nya jelas ya, bahkan kita sudah punya talent pool ya sekarang Iya, ya. betul. Kita Jadi juga harapannya ya. kita dari internal untuk promosi teman-teman, nggak perlu dari Iya, iya, luar begitu. Jadi kok cerita passion kan gitu kan? Sebenarnya dari asisten dulu saya sudah punya apa namanya itu untuk mengajar, punya Yo, hobi mengajar pasti, ya. pasti. Karena kan kita asisten itu kan Iya. memberi pengetahuan kepada mungkin seorang penyemprot ya. Kita mengajari bagaimana penyemprot yang benar. Si seorang pupuk, tukang pupuk, bagaimana mupuk yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah 5T-nya gitu. Jadi kalau passion sebenarnya dari 10 tahun itu saya sudah mulai ke sana. Sudah ada bibitnya. Iya, ya? makanya ini yang perlu diasah lagi dengan diberi kesempatan oleh manajemen untuk memegang people development. Jadi menurut saya ini tempat yang tepat. Oke, keren banget ya. Berarti memang dua-duanya sekarang udah mulai udah tumbuh ya passionnya Iya, untuk iya, mengajar ini.
Oke, sekarang kita mungkin masuk ke pembahasan utamanya. Iya, Ya. Mungkin langsung ke intinya teman-teman aja nih. CBI Iya. banyak yang belum tahu nih people development itu sebenarnya ngapain sih? Apakah hanya mengadakan training-training aja gitu? Oh gitu. Oke, Mungkin kita dari Pak langsung Agus dulu ya. bahas. Berarti dari tadi kita cerita belum masuk ke intinya nih ya. Jadi pengenalan udah cukup dalam nih ya. Iya. Beberapa menit kita perkenalan nih ya. Iya kan kita harus tahu kan. Benar. Iya kan? Padahal sebenarnya Program waktunya kita banyak sekali. Enggak, Benar, sebenarnya benar, udah benar. ada di belakang itu yang menari-nari kayak gitu. Terus 10 menit lagi. Kayaknya ya, cuma gitu. 5 menit. Jadi gitu. Nggak terasa ya. baru masuk ke inti nih sebenarnya ini. Kan gitu. Oke, kita kembali lagi tadi apa? Oke. People development. itu Oh. apa sih sebenarnya Nah, dan coba silakan, eh, bagus. perannya bagi perusahaan Iya, itu iya, seperti iya, apa? iya. Jadi kalau ada istilahnya people development itu kan proses apa ya, strategis yang dilakukan perusahaan iya. kan gitu kan untuk meningkatkan kemampuan kan gitu kan, keterampilan, potensi karyawan Yes. untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang berdampak ke Nah, perusahaan. sehingga kalau kita sudah meningkatkan kemampuannya, keterampilannya, potensinya, mereka bisa bekerja dengan maksimal bahkan optimal gitu kan. Gitu. Jadi biar apa tujuan dari perusahaan itu tercapai gitu Mbak Din. Oke, gitu. Berarti secara tidak langsung apa yang kita lakukan sekarang itu adalah sebuah investasi ya bagi Benar. perusahaan ya. Mungkin Subhanallah. tidak langsung terlihat dampaknya sekarang atau bulan depan mungkin ya, tapi dalam jangka panjang Iya. gitu ya Pak. Oke. Gitu. Nah, program-program people development apa aja nih Pak yang saat ini berjalan? Kayak Pak Sul. Yang pastinya kita mengadakan training ya, Ya, training soft skill, baik internal maupun eksternal, kan gitu kan. Karena banyak tuh teman-teman juga yang keluar belajar tadi terkait tentang soft skillnya. Tapi ada aturannya kan, sesuai dengan SOP. Training, apalagi Pak Sul? Mungkin ya kalau namanya people development itu kan, jadi mengembangkan manusianya, tapi bukan mengembangkan Samping. samping ya. Pakai jadi, nanya. ya, jadi mengembangkan knowledge-nya ya, mengembangkan knowledge-nya, soft skill-nya supaya kinerjanya baik seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Jadi, seperti Pak Agus tadi kita ada training. Ya, training itu apa sih? Ya, kita menyusun program-program training tahunan. Ya, ada namanya metric training gitu-gitu ya. Ya, terus ada training-training soft skill tadi ya Pak Agus ya. Kemudian Karena, ini juga selain training tadi apa? Training soft skill, habis itu training apa lagi Pak Sul? training Technical ada juga. Technical ada. Tapi biasanya mereka keluar ya apa mau didapatkan ilmunya. Kemudian kita ada career path ya. Ya, yang kita ada jelas. career path. Atau istilah di sini talent management. Talent management. Jadi harapannya tadi karyawan kita tetap bertahan di perusahaan dengan cara apa ya? Kita tadi memetakan, memapping talent mapping talent. dengan potensinya seperti apa, kinerjanya seperti apa, berdasarkan KPI ya Pak Sudah. Benar, Jadi berdasarkan kita sudah KPI. mapping HHP mappingnya, kemudian kita lakukan talent management kan gitu kan, sehingga harapannya apa? Mereka yang terbaik dari perusahaan ini, karyawan-karyawan terbaik itu tidak melirik-lirik perusahaan lain, karena posisi atau karir di CB ini termasuk jelas lah, menurut saya jelas, Iya. gitu, Terjamin ya Pak. terjamin. Asal kinerjanya juga Yang penting kita dari pribadinya mau berusaha semaksimal mungkin untuk mengupgrade dirinya ya. mau berkembang ya Iya. Pak. Oke. Oke. Kemudian challenge terbesar nih dalam menjalankan Oh program. saya belum selesai nih. Program-programnya masih masih banyak belum tadi habis, nih. banyak, Ya, terkait guys. people development ini ya. oke, Jangan sampai oke. nanti people development ini cuma beranggapan training aja nih ya. Jadi people development itu tadi ada training bagus ya. Ada training, Terus, ada assessment center, talent management ya. promosi Promosi karyawan, masuk di situ. gitu. Terus ada Kita- kadet kita Ada ya. promosi lah ya dari internal ya. Ada namanya KIC ya. Oh baru-baru KIC, ini ya. apa tuh Pak Iya, Mbak ini Dinda lagi KIC? hangat ya, Apa Mbak Dinda karya KIC Mbak inovasi Din? CBI. Weh, karya inovasi karya CBI. inovasi CBI ini tuh mudah mau kita udah jalan ya. Sudah jalan. Jadi Udah karya jalan ya. KIC ini sebenarnya kalau informasi dari senior dulu, para suhu dulu itu udah dari 2012 kalau nggak salah. Iya, ya. dari Sudah di internal kita Dibudayakan. dibudayakan kan Iya, gitu kan. Tetapi kita mengikuti ajang ke nasional itu dari tahun 2022. 22 Ya. tahun 2022. Iya, insya Allah di tahun ini kita akan bawa karya inovasi CB yang terbaik ke tingkat nasional yaitu di TKMPN di Di Batam. kapan itu Pak? Batam. Bulan ini November Bulan di ini tanggal ya, 24 sampai 29. Iya iya iya. Nah, Pak Hendi kita aja. Nanti kita ajak. Nanti kita aja Iya. ya. Hendi ya. kita diskusikan dulu. Iya. Ikut nggak ya? Karena nggak lengkap nih ada Pak Hendi. di Benar, sini, oh ya. iya. Seharusnya beliau ada di samping kita ini. Baru langsung meeting koordinasi kita. Iya, iya.
Oke, program-programnya kurang lebih itu ya. Kurang lebih Iya, Oke, programnya itu. Tadi lanjut ke pertanyaan tadi, challenge terbesarnya nih dalam menjalankan program di People Development apa aja? Mungkin dari Pak Agus dulu atau saya dulu? Boleh Pak Sul, lanjut Pak Sul. Oke, jadi challenge terbesarnya itu memang ya kalau mengembangkan karyawan itu kan rada-rada susah-susah gampang nih. Ya karena ada beberapa karyawan yang pengen dikembangkan, ada yang enggak nih. Ya khususnya memang kita udah membuat program-program ya kadang kita itu berjalan soft, kadang ada tantangannya kan seperti itu. Nah itu yang kadang kita harus membuat yang agak soft sedikit supaya programnya itu berjalan dengan lancar. Dan kesannya Ya bagaimana kita membangun trust kepada karyawan seperti itu. Itu sih Mbak Dinda. Mungkin Pak Agus Kalau tambahan. dari saya mungkin dari yang sudah kita alami lah sama-sama mungkin tantangannya tuh sebenarnya contohnya Mbak Dini kita ngelakukan training gitu kan. Ya itu tadi mau nggak mau kita kan menentukan jadwal sesuai dengan trainernya kan gitu kan. Akan tetapi si peserta training itu waktunya tidak tersedia di waktu itu. Nah, itu tantangannya seperti itu. Jadi kita harus berkoordinasi lebih effort lagi kan gitu kan, lebih keras lagi untuk berdiskusi sama para peserta trainingnya gitu. Jadi sehingga kadang-kadang kalau misalnya pesertanya nggak bisa ikut di jadwal itu ya mau nggak mau kan harus jalan ya training itu kan. Seperti itu tantangannya juga. Untuk menyesuaikan jadwalnya Menyesuaikan ya jadwal. mungkin untuk training ya. Iya. Karena kan departemennya ada banyak Banyak banget banget. ya. Bahkan bukan hanya departemen ya kita lakukan tapi juga bisnis. Dan kesibukannya pasti beda-beda ya Beda-beda. masing-masing departemen ya. Oke. Oke. Buat CBI itu dia sharing-sharing kita pada pagi hari ini ya. Semoga memberikan banyak manfaat dan memberikan insight kepada teman-teman semua. Amin amin. Oke, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Mungkin cukup ya. Cukup ya. Mungkin sudah panjang lah tadi ya. Nanti Mbak. kita Oke, lanjut cukup ya. di part kedua Part ya. keduanya. Oke, part Ya, kita kedua lanjut ke part People kedua. Development. Undang Baik. undang kami kembali. Ya. Oke, kita- Terima kasih semua teman-teman CBI. Sampai berjumpa jumpa di di episode part selanjutnya. kedua episode selanjutnya. CBI Podcast. Pam 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 mantap karya nyata untuk negeri. Ayo tepuk tangan yang lain. Kayak ikut main di main. Bumi pertiwi terbentang luas menanti uluran tangan kita semaikan benih